wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gusmana. Di sini saya akan mengerjakan tugas akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gusmana. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang PSDKU Serang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 231090500646. Di sini saya akan membuat tugas pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Indra Sulistiana SEMM. Tugasnya di sini adalah diminta untuk membuat jurnal umum. Yang kedua, lakukan pemindah bukuan dari ayat jurnal umum ke dalam buku besar. Dan yang ketiga, susunlah neraca saldo. Baik, untuk transaksinya, pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 20 juta untuk menjalankan usahanya akuntan publik. Pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada klien dengan menerima kas sebesar 6 juta. Pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa kantor 1.800.000, beban gaji karyawan 3 juta, dan beban telepon atau listrik sebesar 1 juta. Pada tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2015, dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Pada tanggal 17 Desember 2015, dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 600.000. Pada tanggal 20 Desember 2015, dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Pada tanggal 21 Desember 2015, diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Pada tanggal 24 Desember 2015, diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Untuk transaksi terakhir, pada tanggal 30 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Baik, langsung saja. Untuk transaksinya, di sini pada tanggal 3 Desember 2015, Tuan Adinda menyetorkan modalnya sebesar 2 juta untuk menjalankan usahanya. Pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dan modal. Kas bertambah dicatat di sebelah debit dan modal bertambah dicatat di sebelah kredit dengan nominal 20 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 4 Desember 2015, KAP Adinda memberikan jasa kepada kliennya dengan menerima kas sebesar 6 juta. Untuk pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dan pendapatan. Kas bertambah dicatat di sebelah debit dan pendapatan bertambah dicatat di bagian kredit dengan nominal 6 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2015, KAP Adinda memberikan pada kliennya tetapi belum menerima uangnya sebesar 2.400.000. Untuk pencatatan dalam jurnalnya adalah piutang dan pendapatan. Karena di sini KAP Adinda memberikan jasa pada klien tetapi belum menerima pembayaran atau bisa disebut kredit. Akun yang dicatat dalam bagian debit adalah piutang dan di bagian kredit adalah pendapatan dengan nominal 2.400.000. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 10 Desember 2015, KAP Adinda membayar tunai beban sewa sebesar 1.800.000, beban gaji karyawan 3 juta, dan beban telepon atau listrik sebesar 1 juta. Baik, untuk pencatatan dalam jurnalnya adalah beban sewa 1.800.000, beban gaji 3 juta, dan beban telepon atau listrik sebesar 1 juta dicatat di sebelah debit. Sedangkan di bagian kreditnya adalah kas dengan nominal 5.800.000 penggabungan dari ketiga beban tersebut. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 12 Desember 2015, dibeli kertas dan perlengkapan lainnya sebesar 2.400.000. Untuk transaksinya, dicatat dalam jurnal
adalah perlengkapan bertambah dicatat di sebelah debit, sedangkan di sebelah kreditnya adalah kas sebesar 2.400.000 karena kas berkurang karena membeli perlengkapan secara tunai. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 2015 dibeli peralatan kantor secara kredit dari PT Utama sebesar 3.600.000. Untuk pencatatan dalam jurnalnya adalah peralatan kantor dicatat di bagian debit dan utang dicatat di bagian kredit sebesar 3.600.000. Karena KAP Adinda membeli peralatan secara kredit, jadi akun yang dicatat pada kredit adalah utang bertambah sebesar 3.600.000. 17 Desember 2015 dibayar premi asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 600. Pencatatan dalam jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka dicatat di bagian debit, sedangkan di bagian kreditnya adalah kas sebesar 600. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 20 Desember 2015 dibayar utang dagang kepada PT Utama sebesar 2 juta dan iuran kebersihan sebesar 150.000. Untuk pencatatan dalam jurnalnya adalah utang dagang sebesar 2 juta, beban iuran sebesar 150.000 dicatat di bagian debit, sedangkan di bagian kreditnya adalah kas sebesar 2.150.000 karena kas nominalnya penggabungan dari dua akun tersebut. Untuk transaksi selanjutnya, pada tanggal 21 Desember 2015 diterima uang muka sebesar 1.200.000 dari klien. Pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dicatat di bagian debit, sedangkan pendapatan bertambah dicatat di bagian kredit 1.200.000. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 24 Desember 2015 diterima uang dari penagihan piutang sebesar 800.000. Pencatatan dalam jurnalnya adalah kas dicatat di bagian debit, sedangkan di bagian kreditnya adalah piutang sebesar 800.000. Transaksi ini masih berhubungan dengan transaksi di tanggal 7 Desember. Pada tanggal ini, klien membayar sebesar 800.000. Jadi, jurnal yang dicatat pada tanggal ini adalah kas bertambah dicatat di debit sebesar 800.000, sedangkan yang dicatat pada bagian kredit adalah piutang yang berkurang sebesar 800.000. Untuk transaksi terakhir, pada tanggal 31 Desember 2015, Tuan Adinda mengambil uang sebesar 2.200.000 untuk kepentingan pribadinya. Pencatatan dalam jurnalnya adalah Pripe dicatat dalam jurnal di bagian debit, sedangkan yang dicatat di bagian kreditnya adalah kas yang berkurang sebesar 2.200.000. Langsung saja di sini untuk jumlahnya, jumlah keseluruhan 47.150.000. Lanjut, untuk pengerjaan yang kedua, setelah selesai jurnal umum, langsung pengerjaan yang kedua yaitu adalah pemindah bukuan dari ayat jurnal umum ke dalam buku besar. Selanjutnya, kita akan mengerjakan buku besar. Untuk buku besar, di sini kita menggunakan metode 4 kolom. Yang pertama, akun kas. Pada tanggal 3, dicatat kas di bagian debit dengan nominal 20 juta. Yang kedua, untuk tanggal 4 dicatat kas di bagian debit dengan nominal 6 juta. Selanjutnya masih akun kas. Pada tanggal 10 di sini ada kas dicatat di bagian kredit 5.800.000. Selanjutnya di tanggal 12 ada akun kas dicatat di bagian kredit 2.400.000. Di tanggal 17 dicatat di bagian kredit dengan nominal 600.000. Tanggal 20 dicatat di bagian kredit dengan nominal 2.150.000. Tanggal 21 dicatat di bagian debit 1.200.000. Tanggal 24 dicatat di bagian debit dengan nominal 800, dan yang terakhir di tanggal 31 dicatat di bagian kredit 2.200.000. Jadi hasilnya adalah 4.850. Yang kedua, ada akun modal. Pada tanggal 3 Desember 2015, akun modal dicatat di kredit sebesar 20 juta. Jadi saldonya adalah 20 juta. Selanjutnya adalah akun pendapatan. Pada tanggal 4 Desember 2015, dicatat di bagian kredit sebesar 6 juta.
Pada tanggal 7 Desember 2015 dicatat di bagian kredit sebesar 2.400.000 dan yang terakhir pada tanggal 21 Desember 2015 dicatat di bagian kredit sebesar 1.200.000. Jadi totalnya adalah 9.600.000. Pada tanggal 10 Desember 2015, ada beban sewa dicatat di bagian debit 1.800.000, beban gaji dicatat di bagian debit 3 juta, dan beban telepon atau listrik dicatat di bagian debit sebesar 1 juta. Selanjutnya, ada tanggal 20 Desember 2015 adalah beban iuran sebesar 150.000. Jadi totalnya adalah 5.950.000. Selanjutnya di sini ada akun piutang. Pada tanggal 7 Desember 2015, ada piutang dicatat di debit sebesar 2.400.000 dan pada tanggal 24 Desember 2015, piutang dicatat di kredit dengan nominal 800. Jadi total keseluruhannya adalah 1.600.000. Selanjutnya ada akun perlengkapan. Pada tanggal 12 Desember 2015, perlengkapan dicatat di sebelah debit dengan nominal 2.400.000. Saldo terakhirnya jadi 2.400.000 karena di sini cuma ada satu akun perlengkapan. Selanjutnya di sini ada akun peralatan. Pada tanggal 15 Desember 2015, peralatan dicatat di debit senilai 3.600.000 dan saldo terakhirnya 3.600.000 karena di sini cuma ada satu akun. Selanjutnya di sini ada akun utang. Pada tanggal 15 Desember 2015, utang dicatat di kredit senilai 3.600.000. Pada tanggal 20 Desember 2015, utang dicatat di debit senilai 2 juta. Jadi totalnya adalah 1.600.000. Setelah itu, nama akun asuransi dibayar di muka. Pada tanggal 17 Desember 2015, asuransi dibayar di muka dicatat di sebelah debit senilai 600. Total akhirnya pun 600 karena di sini cuma ada satu akun. Selanjutnya di sini ada akun Fraive. Pada tanggal 31 Desember 2015, Fraive dicatat di sebelah debit dengan nominal 2.200.000 dan saldo akhirnya 2.200.000 karena di sini cuma ada satu transaksi. Itu saja untuk pembahasan buku besar. Selanjutnya kita lanjut untuk membahas neraca saldo. Untuk neraca saldo di sini hanya mengambil satu akun-akun yang sudah dicatat dalam buku besar. Sedangkan nominalnya mengambil dari saldo akhir di buku besar. Langsung saja transaksi pertama, di sini ada kas dengan nominal 14.850.000 dicatat di sebelah debit. Setelah itu, ada modal dengan nominal 20 juta dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, ada pendapatan dengan nominal 9.600.000 dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, ada beban 5.950.000 dicatat di sebelah debit. Selanjutnya, ada piutang 1.600.000 dicatat di sebelah debit. Selanjutnya, ada perlengkapan dengan nominal 2.400.000 dicatat di sebelah debit. Selanjutnya, ada peralatan dengan nominal 3.600.000 dicatat di sebelah debit. Selanjutnya ada utang dengan nominal 1.600.000 dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, ada asuransi dibayar di muka dengan nominal 600 dicatat di sebelah debit. Dan yang terakhir ada Fripe dicatat di sebelah debit dengan nominal 2.200.000. Untuk jumlah keseluruhan di debit 31.200.000 dan di kredit juga sama 31.200.000. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.